kasih Bapa untuk malam hari ini yang begitu indah Bapa, di mana Engkau mengizinkan kami bersama saudara-saudara kami Tuhan untuk dapat hadir di tempat-Mu ini Tuhan, di hadapan-Mu, bersekutu, berkumpul Bapa, hanya ingin menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik sekali Tuhan. Hari demi hari Bapa telah kami lewati bersama-Mu Bapa. Penyertaan-Mu Bapa selalu ada dalam hidup kami semua Tuhan. Pada malam yang indah ini Tuhan, kami mau belajar menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Biar-Mu berkuasa Bapa atas kami, atas semua saudara-saudara kami tempat-Mu ini Tuhan. Berkati Bapa, Engkau bukakan setiap hati kami semua Bapa, untuk bisa menangkap, meresponi setiap firman-Mu Bapa. Engkau pakai mulut kami ini Tuhan untuk berbicara sesuai dengan firman-Mu Bapa. Ya Bapa, Engkau penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Biar Engkau sendiri berkata-kata atas hidup kami semua Tuhan. Haleluya Bapa. Bila Engkau melalui firman-Mu Bapa, Engkau ubahkan cara hidup kami Bapa. Engkau membentuk kami Tuhan sesuai apa yang Kau ingini Bapa dalam hidup kami. Haleluya. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam Bapak Ibu. Sungguh luar biasa malam hari ini Tuhan mempersatukan kita di tempat ini, di tempatnya ini. Pada malam hari ini Tuhan berikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman. Adalah suatu kehormatan dari Tuhan buat saya untuk bisa melakukan apa yang dimau oleh Tuhan. Pada malam hari ini saya akan belajar tentang menyampaikan firman Tuhan. Saya akan buka dari Yakobus 1 ayat 19 sampai selesai, yaitu ayat 27. Akan saya bacakan. Judulnya yaitu pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kekasih, yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah
Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita sering melihat, bahkan kita sendiri sering melakukan bagaimana kita menjaga tubuh kita agar tubuh kita itu sehat. Kita melakukan berbagai macam cara dengan menjaga pola makanan, melakukan olahraga, mungkin yang lain-lain agar tubuh kita sehat. Itu penting bagi kita saudara-saudara, biar tubuh kita tetap sehat, bugar, dan tidak mudah terserang penyakit. Tapi Tuhan tidak melihat dari kesehatan tubuh kita saudara-saudara. Tuhan lebih penting kalau kita itu mau menjaga hati kita, rohani kita. Tuhan akan lebih suka kalau kita mau bagaimana caranya hati kita itu menjadi baik di hadapannya. Kita perlu menjaga rohani kita. Kita perlu membentuk rohani yang sehat, saudara-saudara. Banyak sekali orang yang melakukan segala sesuatu cara. Wah, aku kok ben awakku apik. Aku tak senam, tak olahraga. Ben aku awet urip. Wah, aku tak menghindari makanan-makanan yang sekiranya menimbulkan penyakit. Banyak berbagai macam cara manusia lakukan agar memperoleh hidup yang lebih baik. Tapi kenyataannya mereka belum mencapai semuanya itu. Karena kenapa saudara-saudara? Kesehatan jasmani kita itu akan terlihat sehat kalau kesehatan rohani kita juga terjaga. Marilah saudara-saudara kita akan belajar untuk membentuk rohani kita yang sehat. Bagaimana dengan orang-orang yang mempunyai rohani yang sehat itu saudara? Banyak ciri-cirinya saudara-saudara. Yang pertama yaitu mereka itu tidak mudah marah-marah. Mari kita akan membaca dalam ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Orang yang sering marah-marah, pastilah mereka itu serba salah. Tidak mengerjakan suatu kebaikan, tidak mengerjakan suatu keputusan yang baik. Orang yang marah itu, dia tidak akan melakukan yang lebih baik di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Makanya kita belajar untuk tidak marah-marah, saudara-saudara. Kita belajar untuk menangkap apa segala masalah yang ada di sekitar kita dulu. Jangan cepat-cepat terus marah. Yang kedua, cepat meresponi keadaan, yaitu kita meresponi di mana keadaan lingkungan kita, apa keadaan orang-orang di sekitar kita. Contohnya seperti ini, banyak orang itu yang mengeluh. Saya sering mendengar mengeluh tentang pernikahannya itu. Aku ki nduk kae ki piye nek iso dibojo kuwi. Saya sering mendengarkan orang berkata seperti itu terhadap pasangannya. Aku menyesal punya pasangan seperti itu.
Aku menyesal. Piye aku numbiyen nek untuk bojo kuwi. Banyak sekali orang-orang berkata seperti itu. Orang-orang di luar sana, saudara-saudara. Bukan di sini tapi di luar sana. Dia kecewa dengan pasangan hidupnya. Mari saya tekankan saudara-saudara, di dunia ini saudara tidak ada yang cocok. Tidak ada yang cocok saudara-saudara memang. Kita harus belajar untuk mencocokkan diri dengan orang-orang di sekitar kita. Bagaimana caranya? Kita harus mengerti, memahami mereka. Suatu ketika saya punya teman waktu kerja, dia tuh menikah secara Tuhan di gereja. Dalam perjalanan pernikahannya itu memang banyak sekali masalah, saudara-saudara. Ketidakcocokan di dalam keluarganya, di dalam hubungannya dengan pasangannya itu dia tidak cocok. Padahal dia sudah menikah secara Tuhan. Mengapa dia tidak cocok? Karena dia tidak bisa memahami keadaan, tidak bisa menerima sikap dari pasangannya itu. Sebagai anak Tuhan, sebagai hambanya, kita harus bisa menerima, saudara-saudara, segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Karena kita memang hidup di dunia saat ini, saudara-saudara. Tidak ada yang baik memang di dunia ini. Segala sesuatu memang tidak ada cocok dalam hidup kita, tidak sesuai dengan harapan kita. Aku menikah dengan dia, aku pengen hidup enak, aku pengen bahagia, aku pengen nanti perjalanan pernikahan aku bahagia terus. Berarti kita itu tidak mau menghadapi segala sesuatu masalah dalam hidup kita. Kalau kita berpikirnya dari awal seperti itu. Kalau orang yang mempunyai rohani yang sehat, dia pasti akan mengerti dan peduli akan orang-orang yang di sekitar kita, baik itu buruk, baik itu baik, kita mengerti. Saya tekankan, saudara-saudara, dan bagi yang belum nikah, tidak ada sesuatu yang cocok dalam hidup kita, saudara-saudara. Tidak ada sesuatu yang sesuai dengan harapan kita. Tapi kita percaya, kalau kita bisa mengerti, memahami segala sesuatu, kalau kita mau membentuk rohani kita untuk menjadi sehat, berpikirlah kita dengan segala sesuatu yang baik dan positif. Kita perlu mengandalkan Tuhan terus dalam hidup kita. Kita perlu selalu dekat kepada Tuhan, saudara-saudara, ketika kita menghadapi ketidakcocokan itu. Dulu saya juga mengalami seperti itu, memang tidak cocok dengan suami saya, karena pernikahan kami memang tidak secara Tuhan Yesus waktu itu. Tapi Tuhan membuka mata hati saya untuk bisa memahami karakter orang-orang yang di sekitar kita, pasangan kita bagaimana. Memang tidak mudah menjalani semuanya itu kalau tanpa Tuhan. Percayalah saudara-saudara, kalau kita menghadapi segala hal itu, ketidakcocokan itu, kita menghadapi dengan Tuhan, kita percaya Tuhan pasti akan mendengarkan semuanya, apa yang kita keluh kesahkan, saudara-saudara. Bagi pemuda yang belum menikah ini saya tekankan, nanti kalau sudah menikah jangan menyesal, karena itu jodoh yang diberikan oleh Tuhan. Karena semua yang dijadikan oleh Tuhan di dunia ini atas kehendaknya Dia sendiri, saudara-saudara. Tuhan sendiri yang menjodohkan. Tidak ada sesuatu yang baik di dunia ini kalau kita tidak mengerti. Haleluya, saudara-saudara. Ciri-ciri orang yang rohaninya sehat yang ketiga,
lambat untuk berkata-kata. Lambat untuk berkata-kata. Maksudnya seperti ini. Bukan orang bodoh ya, lambat untuk berkata-kata itu. Maksudnya tuh orang bantahan. Maksudnya tidak bantahan. Ora seneng, cara mono ora seneng berkata yang tidak baik. Lambat untuk berkata-kata, tidak membantah, tidak suka cerewet dalam segala masalah apapun. Cerewet, ngegas kalau ngomong. Itulah ciri-ciri orang yang rohaninya sehat, saudara-saudara. Yang keempat yaitu bersedia menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman. Kita akan baca dalam ayat 22. Ayat 2. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ketika kita jadi anak Tuhan, kita juga harus rela dibentuk oleh Tuhan, saudara-saudara. Jangan kita kalau dibentuk Tuhan itu pasti hidup kita itu banyak masalah mungkin. Kita harus kuat, kita harus menyadari bahwa ini adalah pembentukan Tuhan. Jangan kita mudah kecewa sama Tuhan. Wah, aku jane orang ini kok Gusti. Aku kan kudune ngene toh Gusti. Jangan katakan seperti itu, saudara-saudara. Kalau kita mau punya rohani yang sehat, saudara-saudara, kita harus menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja, saudara-saudara. Kalau kita hanya menjadi pendengar, tidak mau menjadi pelaku, berarti kita menipu diri kita sendiri. Kita harus rela dibentuk Tuhan. Bagaimana cara Tuhan membentuk hidup kita? Memang tidak mudah melewati semua itu, saudara-saudara. Butuh pengorbanan. Kalau kita mau menerima setiap janji Tuhan itu tidak mudah. Tuhan membentuk dengan berbagai macam cara dengan hidup kita, melalui berbagai macam persoalan. Kalaupun saat ini, saudara-saudara, segala sesuatu yang kita lakukan, kita berdoa saat ini belum dijawab oleh Tuhan. Tuhan itu sedang membentuk hati kita, membentuk karakter hidup kita, membentuk tingkah laku kita, saudara-saudara. Biar kita tahu nanti, biar kita bisa mencapai janjinya. Ketika kita menghadapi semuanya itu, Tuhan pasti bersama kita dimanapun, setiap saat kita berada, saudara-saudara. Kalau kita mau berpegang teguh pada firman-Nya, kita mau mendengarkan setiap perkataan Tuhan melalui setiap khotbah-khotbah yang disampaikan oleh pendeta, itu menguatkan hati kita, saudara-saudara. Saya sering mengingat waktu Pak Dono khotbah tentang jangan memberikan kesempatan iblis melalui celah apapun. Itu saya selalu ingat terus, selalu saya ingat-ingat itu. Iblis itu selalu bekerja, saudara, dalam setiap hidup kita, bekerja di dalam orang-orang yang ingin membentuk hidupnya. Iblis itu tidak pernah tinggal diam, saudara-saudara. Ketika kita itu setia, makin setia kepada Tuhan, hati-hati, disitulah iblis akan mencoba melemahkan iman kita, saudara-saudara. Hati-hati itu. Iblis itu sangat pandai sekali. Iblis juga tahu isi hati kita. Isi firman Tuhan juga tahu iblis. Bukan hanya kita saja yang tahu, iblis juga tahu, saudara-saudara. Bagaimana dia melengkak-lengkokkan
isi hati kita. Bagaimana dia berperang untuk mengalahkan segala hati kita, keinginan kita, kedagingan kita. Haleluya saudara-saudara. Untuk ciri-ciri orang yang rohaninya sehat, yang kelima, tidak menipu diri sendiri. Banyak orang beribadah di gereja itu, kalau sudah masuk di gereja itu kelihatan baik semua saudara-saudara. Tidak ada di gereja itu bertengkar, minuman keras, tidak ada. Di gereja itu tidak ada orang selingkuh, tidak ada. Tapi bagaimana kita cara menerapkan diri setelah di luar gereja? Apakah kita bisa kayak di dalam gereja? Banyak orang-orang di kota ya khususnya biasanya di gereja, dalam gereja itu kalau dengan pasangannya itu luar biasa, rukun sekali, penyembahan bersama-sama dengan suami istrinya, penyembahan dengan bahasa roh yang luar biasa. Tapi di dalam rumahnya setelah dari keluar dari gereja dan pulang ke rumah, di rumah dia bertengkar yang luar biasa. Itu kan menipu dirinya sendiri. Di gereja kelihatannya aman nyaman bersama suaminya, ketika memuji Tuhan bergerak bersama, penyembahan, bahasa rohnya luar biasa. Untuk apa itu? Terus contoh yang lainnya, banyak sekali anak-anak muda itu kalau di gereja itu sopan, hormat pada pendeta, mendengarkan firman-Nya kalau di dalam gereja. Tapi apa yang setelah di luar, dia berhura-hura, judi, minum, dan lain-lain. Dia sudah lupa dengan Tuhan. Berarti dia itu juga menipu dirinya sendiri, saudara. Saya tekankan saudara-saudara, membentuk rohani yang sehat itu sulit sekali saudara-saudara, daripada membentuk jasmani kita. Banyak orang yang menyiapkan, wah aku besok mati, tak cawis di kuburan sing apik, tak cawis no lubangan yang bagus, aku apa yang jaga awakku ben ora kena penyakit, ben ora kena corona. Saudara-saudara, mati apapun adalah cara orang mati, saudara-saudara. Baik mati corona, sakit penyakit, itu cara orang mati. Jangan dibatasi semua ini. Yang lebih penting di hadapan Tuhan adalah cara hidup kita di hadapan Tuhan bagaimana, saudara-saudara. Itu yang lebih baik. Cara hidup kita adalah menjaga rohani kita agar tetap sehat, saudara-saudara. Ketika kita nanti dipanggil oleh Tuhan, kita sudah siap karena kita punya hati yang baik, cara hidup yang baik, cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, tidak melenceng dari firman Tuhan. Marilah saudara-saudara, kita bersama-sama membentuk rohani kita. Kita jangan mudah tersinggung, jangan cepat marah, saudara-saudara. Kita harus mengerti keadaan orang-orang di sekitar kita. Kita harus mempedulikan mereka, bagaimana sikap dan karakter mereka, kita harus memahami. Saya tekankan saudara-saudara, tidak ada yang cocok di dunia ini dengan kita, dengan harapan kita, saudara-saudara. Kalau kita tidak mencocokkan diri dengan mereka, itulah orang-orang yang punya
ciri-ciri karakter yang sehat, saudara. Dia mau memahami. Sungguh luar biasa kegiatan bansos kemarin. Banyak kita tidak pernah terjadi segala sesuatu cekcok, rebutan, tetek bengek. Ternyata kita itu dibentuk oleh Tuhan, saudara. Kita mengerti, kita peduli, kita juga bisa menghindari dari kecemburuan sosial. Ora meri-merinan, ora udur-uduran, ora paido-paidonan. Berarti Tuhan membentuk hidup kita, saudara. Tuhan sudah membentuk hidup kita dengan luar biasa. Kita mengerti satu sama lain. Haleluya, terima kasih untuk firman pada malam hari ini. Sekian untuk firman ini. Mari kita akan tutup firman ini dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Baru saja Bapa kami menyampaikan firman-Mu Bapa. Kami percaya Bapa firman-Mu itu akan membukakan setiap mata hati kami semua Bapa, untuk bisa mengerti keadaan orang-orang di sekitar kami Bapa. Bila melalui firman-Mu Bapa, Engkau sehatkan rohani kami Bapa. Engkau sehatkan roh kami Bapa, agar kami dapat berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Haleluya Bapa. Jadikan kami Bapa sebagai pelaku firman-Mu, bukan pendengar saja Bapa. Jadikan kami Bapa untuk bisa tetap cepat Bapa meresponi setiap keadaan di lingkungan kami ini Bapa, untuk cepat tanggap Bapa. Jadikan kami Bapa sebagai saluran berkah-Mu Bapa bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan, menjadi pribadi yang baik, berkarakter yang baik Bapa buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Bapa firman ini ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.